الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Tema kita pada hari ini, keutamaan orang yang alim atau keutamaan orang yang berilmu. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Ini kita bisa lihat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila disuruh kamu untuk melapangkan waktu, melapangkan hati, melapangkan secara ekonomi, untuk duduk di majelis belajar ilmu, maka lapangkanlah waktumu, lapangkan dadamu, dan lapangkan juga ekonomimu. Belajar itu adalah sama dengan jihad. Dan belajar ini, ta'lim ini juga pintu surga. Jadi jihad itu pintu surga. Ada jihad tanpa perang lagi, haji. Al-hajjul mabrur, jihadun la qitala fi. Haji yang mabrur adalah jihad yang tanpa perang. Dan yang kedua, jihad yang tanpa perang itu adalah ta'lim. Kayak kita nih habis subuh, kalau kita enggak jihad, enggak mau duduk seperti ini. Artinya jihad itu kita harus lapangkan waktu kita lapangkan hati kita lapangkan secara ekonomi. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad dari jalan Allah dengan jiwa kamu dan harta kamu dan juga jiwa kamu. Ini perintah Allah. Jadi dengan waktu kita, dengan harta kita dan juga jiwa kita, itu adalah ta'lim. Kata-kata di sini, fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau kita mau melapangkan waktu kita untuk belajar, kita melapangkan hati kita untuk belajar, kita melapangkan harta kita untuk belajar, Allah akan lapangkan semua rezeki kita, hati kita, dan bahkan Allah akan berikan kita waktu yang lapang. Ini faedahnya. Wa idza kilan suzu ban suzu. Dan kalau kita sudah melapangkan waktu kita, hati kita, harta kita untuk belajar itu, konsekuensinya kalau disuruh berdiri, maksudnya berdiri sini menegakkan apa yang kita dapati, maka jalankan. Karena Nabi bilang, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku yang aku ajarkan kepadamu, yang aku bacakan wahyu kepada kamu, walaupun cuma satu ayat. Jadi jangan sampai dijadikan hanya wacana. Makanya kita setiap mau belajar minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tandanya setiap kali dia mendapatkan ilmu itu, diamalkan, dia jalankan. Kenapa? Nah ini, karena Allah berjanji, kalau kita itu mau berjihad untuk menuntut ilmu, dan kita siap untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, berdasarkan ilmu yang kita dapati itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Bukan hanya Allah akan luaskan rezekimu, bukan hanya Allah akan luaskan hatimu, bukan hanya Allah akan luaskan kehidupanmu, tapi Allah akan angkat derajat kita. Ini artinya ada faidah, manfaat, keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Kalau dia mau datang ke majlis ilmu ini, satu, nanti kita lihat yang paling nampak itu, kata-kata Allah akan meninggikan derajatnya. Bagi orang yang mau menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi langkahnya untuk masuk surga. Pentingnya kita itu hidup dengan ilmu. Kata
Imam Syafi'i dalam buku Farhan, ya, Asy-Syafi'i juz 1 halaman 156, ia mengatakan pentingnya kita hidup itu punya ilmu. Karena dengan kita jadikan anak kita orang yang alim, yang berilmu itu akan mendatangkan manfaat. Dan cara Allah itu mengangkat derajat seseorang itu adalah apabila orang itu hidupnya mendatangkan manfaat. Dan Nabi memuji orang yang hidupnya itu mendatangkan manfaat. Khairukum mayyan fa'ulin nasi. Sebaik-baik kamu orang yang hidupnya mendatangkan manfaat untuk manusia lain. Bahkan kalau kita sampai ketaatan kita itu, ketakwaan kita itu tingkatan orang soleh, wa katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Kami sudah menetapkan dalam kitab Zabur dan sudah dalam Al-Quran ini, bumi dan kekayaan alam ini akan kuwasiatkan kepada Allah, kepada orang yang soleh. Jadi keutamaan, Pak. Jadi kita itu, hidup kita itu ya, karena kita tahu Allah yang memberikan semua fasilitas kehidupan ini. Dan Allah akan memberikan bagi orang yang memiliki ketaatan kepadanya. Jadikan saja diri kita orang yang taat. Insya Allah, apa yang kita inginkan, Allah akan kabulkan semua itu. Makanya satu, Allah menjanjikan. Kalau kita pengen hidup kita ini bermanfaat untuk orang lain, mendatangkan kebaikan, cari ilmu. Kalau kita pengen anak-anak kita itu berguna untuk kita, maka jadikan anak kita orang yang berilmu. Suruh belajar, baik. Yang kedua, di samping Allah akan memberikan manfaat untuk orang itu. Skala yang lebih besar lagi, kalau orang yang berilmu itu hidupnya, dia bisa membedakan mana yang pantas buat dirinya, mana yang enggak pantas untuk dirinya. Nah, kalau orang yang berilmu itu, Pak, hidupnya enggak beda. Nah, itu makanya jahilul murakkabi. Orang yang bodohnya numpuk, benar-benar bodoh. Karena dosa yang enggak akan diampuni itu, yang dia tahu itu dosa, dia kerjakan. Dosa yang diampuni adalah orang yang melakukan dosa karena kebodohannya. Surat At-Taubah. Surat An-Nisa 17, 18 sama. Makanya buat orang yang berilmu itu tandanya ilmu yang bermanfaat itu, ilmu itu dijadikan sebagai petunjuk. Imam Syafi'i ketika dia bertanya pada gurunya Al-Waqi, Sakautu ila waqin ansu al-hifdi. Dia bertanya kepada gurunya Waqi tentang sulitnya dia untuk menjaga, memelihara, menghafal ilmu Allah. Nasihat-nasihat Allah, Quran, hadis. Maka dia bertanya pada gurunya, dan Waqi berkata, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, kehidupan. Ilmu itu yang menerangi kehidupan. Dalam hadis, wal ilmu yadullu alal yakin. Ilmu itulah seorang hidupnya punya keyakinan. Menjadi orang yang punya pendirian. Karena orang yang berilmu itu selalu mereka berpegang teguh pada kebenaran. Maka untuk menghindari hidup kita ini taklid dengan ilmu. Maka selama dalam kehidupan jemaah itu belum cinta ilmu, belum cinta majelis ilmu, maka nggak akan ada perubahan hidupnya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang beriman. Kenapa kamu mengatakan sesuatu apa yang kamu tidak tahu? Kabura maktan indallahi alladzi taquna ma la taf'al. Celaka sebaliknya, kalau orang sudah punya ilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmunya, itu maksudnya.
Selama umat Islam ini taklid, jauh dari ketakwaan. Yang menjadikan hidup kita ini orang yang bertakwa itu, kalau kita jalankan syariat ini, ada ilmunya, landasan ilmunya. Makanya ketiga, dengan ilmu itu kamu akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Takut kepada Allah. Kalau kita takut, tapi kita gak taat, percuma. Kita sholat. Kenapa kita jalankan walaupun kita ngantuk tadi malam tidur jam 2. Kita bangun subuh. Karena kita takut kalau nggak sholat diazab. Dan kita akan jadi orang miskin. Kan takwa itu takut kepada Allah. Kalau secara lugawi. Syar'inya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Karena kita tahu kalau kita nggak jalankan kita akan disiksa. Takut kepada Allah akan azabnya. Apa yang dilarang kita tinggalkan. Itu takwa. Bagaimana kita sampai pada tingkatan takwa itu? Harus tahu perintahnya, tahu manfaatnya kalau kita jalankan. Surat An-Nisa 68. Ya. Kalau kita takwa kepada Allah, kita tahu kalau kita tinggalkan konsekuensinya. Barang siapa meninggalkan sholat walaupun satu waktu, maka dia akan dimasukkan ke neraka. Itu kan ayat. Ini takwa, Pak. Makanya faedahnya tadi Allah akan angkat derajat orang yang mencintai ilmu itu. Yang belajar ilmu. Yang menuntut ilmu. Kenapa Allah tingkatkan derajatnya? Ini orang mau bekerja. Orang mau punya kesungguhan. Salah satu ketiga, Bapak harus renungkan. Maka kalau di masjid, kalau taklim sepi, setan semua bersorak. Sudah, biar rame juga sholat maghribnya, isaknya. Kalau neraka semua ini. Kenapa? Karena sholatnya nggak sampai pada tingkatan ketakwaan. Orang bisa beribadah dengan penuh keikhlasan karena dia tahu, punya ilmu. Tahu itu artinya punya ilmu. Maka Nabi bilang, al-ilmu yadullu alal yakin. Kalau orang sudah mengerjakan sesuatu dengan penuh keyakinan, susah. Setan sendiri mengatakan, aku tidak bisa menggodanya. Kenapa? Syarat amalan yang diterima itu, Pak, benar secara ilmu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dicontohkan. Yang kedua, dia tahu maksud dan tujuannya. Yang ketiga, dia tidak akan menyelisih dari apa yang dicontohkan. Apakah haji, khudz manasikakum. Salat, solu, kama ra'aitumuni, usalli. Zakatlah, kata Allah. Allah sampaikan, lil fuqara'il ladzina yuhajiruna fi sabilillah. Bagi orang-orang fakir yang mau berhijrah jalan Allah. Wa yunfikuna amwalahum. Dan mereka mau berinfak harta mereka itu. Wa jahiduna fi sabilillah. Mau berjihad jalan Allah. Baru Allah bilang, ulaika humus shadiqun. Ini orang yang benar baru. Banyak persyaratan itu. Terusin, Pak. 3. Ilmu dapat menjadikan orang bertakwa kepada Allah. Jaminan kalau orang itu beribadah tadi hidup dengan ilmu akan baik. Maka kalau orang tidak mau mencari ilmu, stuck. Gak akan ada peningkatan. Kalau begitu, dari mana ilmu itu datangnya? Ya dari belajar, mengaji, mengikuti taklim, sekolah, kuliah. Kenapa? Selama manusia itu tidak mau melapangkan waktunya, kata Allah, makanya kalau disuruh kamu belajar, belajar. Lapangkan waktu. Karena itulah yang mengangkat derajat. Itulah yang menjadikan kamu orang yang bertakwa tadi. Maka ru'usul ibadati fil masjid, rajanya ibadah masjid itu satu sholat. Yang kedua, ditalabul ilmi. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bukan? Karena mendengar ceramah itu wajib. Menyampaikan ilmu itu wajib. Bahkan jaminannya, khairukum man ta'allamal Qur'ana. Sebaik-baik kamu itu orang yang mau belajar. Semua segala sumber dari segala ilmu itu Quran. Kenal dan surat Kahfi. Kita baca 23 ya. Bukan dari surat Kahfi. Jadi kita bisa berubah kalau ada majlis. Makanya ketika kita belajar itu kita tahu. Guru kita. Ini dari mana belajarnya. Katanya apa. Ada 6 keutamaan kalau Bapak mencintai majlis ilmu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, silakan Pak baca. Terus dikebawain keutamaannya biar singkat. Keutamaan menuntut ilmu.
1. Dimudahkan jalan ke surga. Stop. Tujuan hidup kita ada pada taklim. Ada keutamaan dalam belajar. Kata Nabi, yang pertama adalah dengan Bapak mencintai ilmu, Bapak akan mudah masuk surga. Itulah makanya Allah bertanya, apakah sama orang bodoh dengan orang yang pandai? Tidak akan sama. Orang yang pandai, condong, dia akan masuk surga. Orang yang bodoh, condong masuk ke neraka. Itu intinya, Pak. Makanya sebagus apapun ibadahnya orang yang bodoh, Pak, tidak akan sama dengan ibadahnya orang yang alim. Walaupun presentasinya, Pak, itu sedikit orang alim. Kata Nabi, 1 rakaat orang yang alim melaksanakan sholat sunnah sama dengan 1000 rakaat orang yang bodoh melaksanakan sholat sunnah. 2. Yang kedua, ditinggikan derajatnya. Dah. Siapa sih yang hidup nggak mau ditinggikan derajatnya? Tadi. Ketiga, dicintai. Stop. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bagi orang yang diberikan ilmu oleh Allah, karena kesungguhannya mencintai taklim itu, maka Allah akan angkat derajatnya dengan derajat yang lebih tinggi dari orang yang tidak berilmu, walaupun sama-sama beriman kepada Allah. Terus. Yang ketiga, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Baca hadisnya. Terus. Dari Zaid bin Sabit mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis riwayat Abu Daud. Bapak pengen dicintai oleh Nabi? Cintailah taklim. Cintailah pengajian. Cintailah halakoh seperti ini. Kata Nabi, aku sangat mencintai orang-orang yang mencintai majelis ilmu. Ya kalau Allah akan mengangkat, bagaimana Nabi tidak cinta? Maka hayatul ilmi bil majalisi. Hidupnya ilmu itu kalau kita suka duduk bersama. Seperti ini. Mendengarkan ceramah, tanya jawab, berdiskusi. Itulah hidupnya ilmu. Dan matinya ilmu kalau orang itu sudah tidak cinta lagi mendengarkan ceramah. Apakah dia pandai, dia bodoh, mati. Terusin Pak. 5. Yang keempat, orang yang paling utama. Dari Utsman bin Affan, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang paling utama di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Stop. Siapa orang yang paling mulia di antara kita? Yang paling utama? Pak, guru. Yang kedua, murid. Bapak kalau mengadakan pesta, yang Bapak taruh di VIP, orang kaya, pejabat, atau ustadz Bapak. Saya tanya, kalau Nabi meletakkan orang alim, imam masjidnya, ustadznya. Sekarang saya tanya, siapa yang mengantarkan Bapak untuk mendapatkan hidayah? Pejabat, presiden, atau gurunya? Sekalipun dia guru di kampung, ustazah, gurunya istri ibu, duduk serang. Kasih makannya. Bagaimana mau berkah anak Bapak? Orang yang doakan bukan orang yang membawakan Bapak mendapat hidayah. Sampai Bapak mengantarkan anak Bapak kan? Padahal Nabi bilang, orang yang paling aku cintai, orang yang mencintai ilmu. Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang berilmu. Gimana kita mengikut Allah? Coba renungkan itu. 5. Yang kelima, dimintakan ampun seisi bumi dan langit. Dari Abu Dardah, ia berkata bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan hiu di dasar laut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ilmu pengetahuan akan membawa kebahagiaan bagi seorang di dunia dan di akhirat. Pak Wenang bangun jam 3:30. Kata istrinya, Pak, tumben lo bangun. Ya, hari ini ada taklim. Dia mandi, berwudu, sholat. Setelah itu 10 menit menjelang
subuh dia jalan ke masjid. Pak, begitu keluar masjid, ada cacing. Ya Allah, ampuni wenang ini. Datang lagi burung, bunyi. Ya Allah, ampuni wenang. Ya Allah, ampuni wenang. Ya Allah, ampuni wenang. Karena dia mau taklim. Padahal orang sholat subuh nggak taklim, nggak begitu. Orang yang menghususkan waktunya datang, tadi kan tapassahu fil majalis. Begitu dia tinggalkan rumahnya, dia tuju tempat taklim itu. Semua makhluk Allah, jangankan malaikat dan jin. Kuman pun, bakteri pun, Pak, virus pun mendoakan semoga orang ini diampuni oleh Allah. Percaya? Itu hadis sahih. Jadi orang yang mencintai majelis ilmu akan dimohonkan ampunan oleh makhluk Allah. Bahkan ikan-ikan pun berdoa. Ya Allah, ampuni orang ini. Makanya Pak, kalau kita ini lagi kesulitan, datang aja ke pondok pesantren, orang yang belajar agama. Dek, doakan aku ya. Karena dia orang yang selalu diampuni. Dia mohonkan ampunan oleh Allah. 7. Yang keenam, Ustaz. Ya keenam. Bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Stop. Tunggu. Semua orang alim, para nabi mati tidak akan meninggalkan warisannya, tinggalkan ilmu. Kenapa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, itu hadisnya. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Orang alim, para nabi tidak akan meninggalkan warisannya, tinggalkan itu ilmu. Kenapa? Kata Nabi, siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia harus dengan ilmu. Siapa orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat dengan ilmu. Dunia akhirat hanya bisa dicapai dan kita menjadi orang yang sukses kalau kita punya ilmu. Dari mana kita dapat ilmu? Ya dari guru. Karena kita mau belajar, karena kita mau taklim. Makanya susah ngajak orang itu taklim. Ngantuk. Bagaimana nggak ngantuk? Setan bilang kita goda ini orang. Pinggang nggak bisa lurus gitu kan. Padahal kalau nonton bola, biar tengah malam ya kan. Walaupun kalah, puas dia. Nggak pernah ngantuk itu. Ngantuk dia bikinin. Mak, bikinin kopi mak. Supaya nggak ngantuk, kacang mak. Ya kan? Kenapa taklim nggak begitu? Kena ke surga. Kalau bola ke neraka. Coba Bapak rasain dah. Yang biasanya nggak panas, kalau kita taklim gini gelisah, setan. Maka jangan jauh-jauh sama saya sini, biar setannya kelihatan. Ya kan kalau dekat saya ngantuk, Lim, kayaknya lu ngantuk Lim, setan itu hati-hati, pindah. Kata Nabi, pindah sama temen yang tegar. Ngantuk buat setannya brengsek, sini, gantiin gua, lu kemari. Boleh nggak begitu? Petunjuk Nabi. Kalau kita taklim ngantuk, cari orang yang tegar, duduk lu sini. Gua ngantuk buat situ. Lu mah lebih kuat kali iman lu. Itu hadis Bulughul Maram. Keutamaan dalam menuntut ilmu. Kalau kita kan sengaja kita tekuk. Jadi benar. Jadi benar. Kenapa? Setan itu akan datang all out kepada kita kalau kita udah duduk niat belajar. Karena tadi udah didoakan semua. Kecuali setan nggak mohonkan ampunan kita. Karena setan nggak suka kita belajar. Nah itulah Pak keutamaan terakhir. Jadi kalau Bapak memang betul-betul ingin sukses dunia akhirat, cobalah jangan jauhi majelis ilmu. Belajar. Dan Allah sudah begitu terang menjelaskan. Apalagi kalau lihat tafsir ini semua itu terjemahannya ya tadi. Panjang penjelasan ilmu ini. Dan ternyata Pak, kalau semua umat Islam ini sudah mengutamakan soal ilmu pengetahuan, Pak insya Allah bahagia hidup kita dunia akhirat. Kenapa? Kita nggak mencintai ilmu. Titik udah itu. Maka hidup kita ini kita ngeri. Padahal tadi untuk mendapatkan 6 itu semua kalau kita bisa mengutamakan orang yang berilmu. Demikian ada pertanyaan silakan Pak.